Selamat datang di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Saya Dr. Muhammad Wildan, Direktur Poltekkes Kemenkes Malang. Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang merupakan politeknik peringkat 5 terbaik di Indonesia pada tahun 2022. Saat ini, Poltekkes Kemenkes Malang memiliki 5.500 mahasiswa yang terbagi dalam 6 jurusan dan 20 program studi, yang salah satunya adalah program studi Diploma 3 Gizi yang menjadi prodi terfavorit dan paling senior di Polkesma. Sesuai dengan visi dan misi Polkesma, kami bertekad membawa Poltekkes Kemenkes Malang menjadi politeknik yang beradab dan berdaya saing global. Prodi D3 Gizi Malang ini berdiri pada hari itu namanya Akademi Gizi Malang sejak tahun 1982. Ya, sejak tahun 2001, Akademi Kesehatan seluruh Indonesia itu bergabung di Politeknik Kesehatan namanya. Nah, kami D3 Gizi ini bergabung di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Pada tahun 2007, jurusan gizi yang ada di Politeknik Malang ini berkembang. Tidak hanya D3 Gizi, tetapi juga program studi sarjana terapan gizi dan dietetika. Pada tahun 2019, kami tidak hanya 2 prodi, tapi menjadi 3 prodi, yaitu 1 prodi D3 Gizi, yang kedua prodi sarjana terapan gizi dan dietetika, dan yang ketiga adalah prodi pendidikan profesi dietitian. Program studi pendidikan profesi dietitian sudah terakreditasi unggul. Kami berharap program studi D3 Gizi dan program studi sarjana terapan gizi dan dietetika juga terakreditasi unggul, sehingga seluruh program studi yang ada di jurusan gizi Poltekkes Malang tiga-tiganya terakreditasi unggul. Sejak tahun 1982 berdiri D3 Gizi ini, sudah sekarang angkatan ke-41 dan mahasiswanya setiap tahun selalu meningkat. Saat ini sekitar 375 mahasiswa yang siap untuk membantu pemerintah nanti pada saat untuk meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan. Visi dari Prodi D3 Gizi adalah menjadi program studi Diploma 3 Gizi yang beradab, berdaya saing global, dan berkarakter kewirausahaan di bidang pangan, gizi, dan kesehatan pada tahun 2024. Misi dari Prodi D3 Gizi ada 4. Yang pertama adalah melaksanakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa yang beradab, berdaya saing global, dan berkarakter kewirausahaan di bidang pangan, gizi, dan kesehatan. Kedua, mengintegrasikan hasil penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pangan, gizi, dan kesehatan yang berkualitas dan inovatif ke dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tata kelola organisasi yang baik berbasis teknologi informasi. Yang keempat, mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menunjang capaian pembelajaran dan visi misi program studi D3 Gizi, maka dilengkapi dengan 10 laboratorium, yaitu Laboratorium Penyelenggaraan Makanan, Dietetik, Kuliner, Teknologi Pangan, Uji Cita Rasa, Mikrobiologi Pangan, Kimia, Komputer, Konseling Gizi, dan Penilaian Status Gizi. Dengan laboratorium dan ditunjang dengan alat-alat yang berfungsi dengan baik, maka diharapkan mahasiswa mampu mencapai kompetensinya serta meningkatkan inovasi dan kreativitas di bidang pangan, gizi, dan kesehatan. Dalam akademik itu karena kami vokasi, jadi sistem pembelajarannya adalah 40% teori dan juga 60% praktik. Jadi keberadaan lab ini sangat membantu dalam sistem pembelajaran kami begitu. Untuk membantu passion mahasiswa Prodi D3 Gizi dalam kewirausahaan, maka
kami menyediakan unit nutrition business, di mana unit nutrition business ini menjadi inkubator bagi mahasiswa dalam berwirausaha di bidang gizi. Dan hal ini juga ditunjang dalam UKM mahasiswa, yaitu UKM Karya Ilmiah, yang pembinaannya dilakukan secara rutin. Kelompok ilmiah pada Prodi D3 Gizi merupakan suatu program kerja himpunan mahasiswa, di mana kelompok ilmiah ini dibimbing oleh Bapak Slamet Budi Cahyono, SPI MSc, dan bertujuan untuk membangun kreativitas dalam menulis karya tulis ilmiah, kemudian inovasi dalam membuat produk, dan memasarkan suatu produk dengan cara yang tepat dan benar. Untuk meningkatkan kualitas daripada lulusan kami memiliki 27 dosen, di mana dosen itu ada 6 yang sudah bergelar doktor, kemudian 9 yang sudah mempunyai jabatan fungsional lektor kepala. Dan para dosen kami itu berasal dari lulusan tidak hanya dalam negeri tapi luar negeri, seperti Australia, Filipina, dan juga dari Taiwan. Sedangkan yang lain dari dalam negeri, lulusan dari UNER, kemudian Unibrow, kemudian UGM, Undip, dan juga dari UI, yaitu di Siameo. Untuk meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa kami bekerja sama dengan instansi luar. Yang pertama dengan Siameo yang ada di UI, itu untuk meningkatkan kemampuan daripada dosen dan juga mahasiswa. Di samping itu, kami juga bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, untuk meningkatkan kemampuan di bidang penelitiannya dan juga untuk publikasi hasil penelitiannya. Kemudian juga dengan beberapa politeknik, yaitu Politeknik Negeri Malang, Polinema, kemudian dengan Politeknik Elektronika Surabaya, dan juga ada beberapa dinas kesehatan dan juga pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur dan juga di luar Jawa Timur. Sehingga kemampuan mereka tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk kota Malang saja, tetapi bisa dimanfaatkan untuk luar kota Malang termasuk luar Jawa Timur. Harapan kami dengan kerjasama ini, kemampuan daripada dosen dan mahasiswa kami bisa diakui tidak hanya secara nasional, juga dengan internasional. Di Rumah Sakit Saiful Anwar ini, instalasi gizi ada sekitar 39 lulusan dari D3 Polkesma. Cukup banyak. Mereka selama bekerja baik, jadi bisa diajak bekerja sama, diajak berkolaborasi. Dan di antara mereka juga sudah banyak juga yang meningkatkan tingkat pendidikannya dengan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kesehariannya mereka itu kita ajak selain bekerja rutin juga harus ikut berinovasi. Apalagi di zaman era digitalisasi sekarang ini ya, semua harus paham dengan IT. Kalau untuk masalah kompetensi, insya Allah sudah memenuhi ya. Dari buku pedoman acuan untuk PKL, mereka sudah memenuhi. Biasanya dalam asuhan gizi pasien, kemudian di asuhan gizi di komunitas, kemudian dalam pengukuran antropometri, dan lain-lain, penyuluhan dan segala macam sudah memenuhi kompetensi. Guna menunjang pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa, kami menyiapkan sejumlah fasilitas yang memadai seperti layanan akademik, laboratorium, pojok internet, sarana ibadah, sarana olahraga, klinik pratama, kantin, secure parking, dan perpustakaan yang telah terakreditas A sebagai akses untuk mendapatkan jurnal, buku referensi, dan literatur akademik lainnya. Lulusan kami ini tersebar di Fasiankes, kemudian di industri pangan, di catering gizi, dan juga berwirausaha di bidang gizi, baik mandiri maupun bekerja sama dengan pemerintah.
sangat menunjang sekali ya, karena saya mendapatkan banyak ilmu di Polkesma, terutama sesuai dengan ini tentang food safety, MSPM, itu sangat menunjang sekali karena saya dengan basic ilmu itu bisa mengatur perencanaan sampai pendistribusian makanan. Saya dapatkan sekali terutama tentang bagaimana menyusun menu-menu untuk anak bayi, balita, bagaimana pengaturan tekstur, tapi makanan itu tetap bisa disajikan menarik. Itulah makanya kami juga berkolaborasi dengan bidang boga, di mana ilmu gizi itu sangat menunjang bagaimana bisa mengeluarkan makanan itu bergizi tapi masih punya nilai jual seperti itu. Dengan saya kuliah di Poltekkes Kemenkes Malang jurusan gizi, banyak hal yang dapat saya rasakan terutama di lingkungan pekerjaan. Contohnya seperti kayak soft skill yang pertama, yaitu kayak kesopanan, problem solving, dan juga kejujuran yang sangat-sangat dibutuhkan di dunia kerja. Yang kedua, jelas materi-materi perkuliahan yang sangat bermanfaat. Yang pertama seperti contohnya penanganan pasca panen di sini sangat bermanfaat karena untuk mendapatkan produk yang maksimal kita harus memerlukan bahan-bahan yang berkualitas. Sekarang nih banyak kementerian, tidak hanya kesehatan ya, semua kementerian, kemudian juga sekarang juga termasuk untuk ahli gizi di olahraga, kemudian dunia usaha itu selalu membutuhkan ahli gizi. Hanya memang perlu juga bermitra ya. Karya-karya mahasiswa berupa pangan, produk pangan ini dipamerkan dalam kegiatan Nutrifair. Nah, kegiatan Nutrifair ini yang sudah kami ikuti ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang serta juga dalam kegiatan Persagi Kota Malang, seperti misalnya dalam peringatan Hari Gizi Nasional. Untuk penghargaan reputasi dosen di program studi Diploma 3 Gizi berjumlah 17, yang salah satunya adalah joint research antara Universitas Brawijaya dan Poltekkes Malang yang didanai oleh Asian Development Bank dan Kementerian Kesehatan RI. Dalam 3 tahun terakhir ini sudah banyak prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa D3 Gizi, terutama dalam bidang kreasi pangan dan gizi. Jadi kalau dilihat dari jumlahnya, maka prestasinya ini di tingkat nasional ada 22 dan di tingkat internasional ada 3 prestasi. Dan kemudian sebagai penghargaan atas prestasi yang diraih oleh mahasiswa, maka Poltekkes Malang memberikan beasiswa, yaitu beasiswa mahasiswa berprestasi. Saya alumni dari Prodi D3 Gizi Malang yang pada masa itu masih bernama Akademi Gizi Malang. Banyak manfaat yang saya rasakan pada saat saya kuliah di D3 Gizi Malang. Mata kuliah yang diajarkan menjadi dasar saya bekerja pada saat ini. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil, baik itu pada saat proses penyelenggaraan makanan maupun asuhan gizi di ruang rawat inap. Jadi itu benar-benar kita aplikasikan dan kita gunakan sekarang pada saat saya bekerja di instalasi gizi Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar ini. Saya Diat Kendayani. Saya adalah alumni Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Saya adalah salah satu murid dari Bapak Idewan Nyaman Supariansor. Pendidikan gizi saya dimulai dari sini, dari D3, kemudian saya mengambil S1, S2, dan S3. Saya sudah memperoleh gelar profesor saya di tahun 2019 di bidang gizi. Rata-rata IPK lulusan program studi Diploma 3 di 3 tahun terakhir ini yang IPK-nya di atas 3,5 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 IPK-nya yang lebih dari 3,5 sebanyak 53,85%. Kemudian di tahun 2021 63,78% dan di tahun 2022 sebanyak 74,29%. Perspektif Ukomnas dalam 3 tahun terakhir ini, kami selalu
kelulusannya itu lebih dari 90%, di atas 90%. Bahkan di tahun 2022 mencapai 100%. Dan ini kami mendapatkan penghargaan capaian kelulusan first taker 5 besar tertinggi Ukomnas yang diberikan di lingkungan Asosiasi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi dan Persagi. Persentasi rata masa tunggu lulusan ini dilihat dari 3 tahun terakhir, mulai dari tahun 2020 sampai 2022, yang kurang dari 3 bulan sebesar 33,4%. Kemudian masa tunggu 3 sampai 12 bulan itu 45,9%, kemudian yang lebih dari 12 bulan 20,7%. Capaian kinerja dosen dalam hak kekayaan intelektual ini baik di bidang penelitian maupun pengapmas. Di bidang penelitian sejumlah 39 dan di bidang pengapmas sebanyak 16. Kemudian dalam jurnal publikasi dosen jurnal internasional dalam 3 tahun terakhir, di internasional sebanyak 38 dan di tingkat nasional sebanyak 49. Saya sangat terbangga nanti menjadi bagian dari alumni jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Malang, karena di Poltekkes di jurusan gizi inilah nilai-nilai gizi secara fundamental ditanamkan dengan sangat baik yang masih terbawa sampai detik ini. Saya berharap semoga ke depan jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Malang akan semakin berjaya dan menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Kedepan, sesuai dengan visi kami, yaitu untuk berdaya saing global, kami akan kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia, yang mana di sana ada jurusan gizi yang sangat terkait dengan jurusan gizi di Poltekkes Malang ini. Yang pertama nanti ada pertukaran dosen, dan ke depan ada pertukaran mahasiswa. Sehingga visi dari Poltekkes Malang, khususnya jurusan gizi, bisa untuk menjawab yaitu berdaya saing global.